Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat MP Elektro. Hari ini kami kedatangan satu buah inverter, big inverter, tetapi kondisinya error dengan merek Epever Up Power High. Up Power High di sini yang 3000H5042. Baterai input 48 volt, max charge current 50 ampere, output power 3000 watt. 3000 watt ya, gedeannya segini loh. Ini bisa baterai les katanya ya, menurut manualnya bisa baterai les. Ini baru dibuka. Ini coba saya mau cek untuk errornya dulu. Seperti apa errornya kan? Silahkan dihidupkan. Ini mainnya 48, jadi saya setting untuk input di 50 volt. Saat ini tegangan untuk kipas sudah nyala ya, kipas kenceng. Dan kata customer intinya ini rusak, cuman rusak secara detail saya belum ini. Cuman kalau kita lihat di layar monitor, di sini ada dua buah menu utama. Di kiri adalah inputnya, itu prioritas dari solar, sebelah kanan untuk output itu adalah prioritas dari inverter, jadi bukan dari PLN ya. Ini seharusnya dua nolnya itu nyala. Ini baterainya di sini 50,5 dan loadnya 0%. Ini harusnya sih nyala ini. Coba dua nolnya dicek secara langsung di output. 0 volt ya. Ini memang ada kerusakan, kenapa dia nggak mau nyala, makanya diantar ke sini. Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada kami. Ini dari rekan kita di daerah Jawa Timur. Outputnya kosong, yang jelas ya, ini outputnya kosong. Coba kita buka saja, coba langsung aja dibuka, warungnya dibuka. Nah ini dia teman-teman, untuk ini saya coba cerahkan sedikit. Ini bisa baterai les katanya ya. Kalau kita lihat-lihat sepintas ini, di sini adalah popan modul controller. Kemudian barisan MOSFET untuk tegangan tingginya ada di sini. Ini gede-gede ya MOSFETnya ya. Mungkin sekelas 60N60 lah. Terus di filter oleh induktor. Sedangkan untuk MOSFET tegangan rendahnya itu di sebelah trafo ya. Makanya ada yang bilang ini gak ada trafo, nggak mungkin. Semua inverter itu basicnya pasti dari trafo. Rata-rata ya pasti ada. Kalau enggak trafo, induktor lah maksudnya. Ini bagian MOSFET tegangan rendah ya. Kemudian ini kabel positif dari aki ke sini. Ini ada rangkaian, biasanya rangkaian ini difungsikan, ini mungkin tapi ya, fungsikan untuk proteksi kebalik. Di sini ada MOSFET, jadi dari baterai plus langsung ke MOSFET dulu sebelum masuk ke MOSFET utama. MOSFET utama di bagian bawah kecil-kecil. Tuh kecil-kecil teman-teman, mungkin sekelas kayak H6008 4008 lah. Kemudian ini ada yang sedikit aneh di mana ini modul MPPT nya di sebelah kiri. Ini adalah modul MPPT, dan ini adalah induktor untuk MPPT nya. Ini udah goyang-goyang tuh, goyang-goyang, dan kalau kita angkat udah lepas ya. Ini nggak tahu mungkin apa dipaketan, dilempar-lempar sama jasa ekspedisi atau gimana. Terus nanti kita rapikan. Kemudian selanjutnya ini ada bekas solderan di komponen kayak 7812. Nah, oh ini 7805 itu. Yang artinya berarti ini sudah pernah masuk ke bengkel lah ya. Entah itu berhasil atau tidak historinya. Ya, artinya ini sudah pernah dilempar ke bengkel.
Ya seperti biasa, karena di sini kondisinya ekstrim debunya. Ini debunya kalau cuma di vakum ini nggak bakalan bersih, benar-benar bersih ya. Ini debunya, sifat debunya tuh lembab, jadi kayak berair gitu. Coba saya pegang. Nah ini debunya teman-teman. Ini kalau cuma di vakum ini sifatnya tuh masih lengket-lengket ya, karena kipas mungkin nyala terus dikarenakan dia error. Nggak usah lama-lama, mungkin akan langsung saya oprek seperti apa keseruan kita saat mengoprek inverter ini. Mungkin ini akan saya skip ya, yang artinya tidak utuh, karena pasti untuk mengoprek inverter ini biasanya membutuhkan 1, 2, bahkan 3 hari. Yang jelas lama lah. Kadang kalau lagi hoki bisa 1-2 jam, tapi kalau lagi ndak hoki ya kita butuh perjuangan ekstra untuk mencari solusi apa yang rusak. Langsung kita coba ya, udah kita antar aja udah ya. Angkat aja ke bawah. Ekstrim, kita mainnya ekstrim teman-teman, jangan ditiru. Ya agak-agak ke sini, langsung siram, bongkar belakangan. Ini dia obat utama ya, coba. Wih, masih di baut loh, langsung disiram. Dilepas-lepas kalau seandainya sebagian sudah agak bersih, jadi alat probengan kita nggak gatel. Tuh dari sebelah kiri kelihatan apa namanya, kotorannya ekstrim di pendingin. Perangkat alat bersih-bersih dimulai yang paling murah dan sederhana, yaitu rinso, dan tentunya sembari kita bongkar. Nah, ini juga jalurnya hitam-hitam, ini berpotensi putus. Ini biasanya hitam, ini putus, kelihatannya nyambung tapi putus, perlu dicek. Update kondisi masih dalam tahap penjemuran e-paver hybrid. Update masih dalam tahap penjemuran setelah dicuci pakai rinso. Kotorannya ekstrim banget ini Pak Herin. Sekarang udah jeling seperti baru keluar dari pabrik, baru dicetak. Ini juga jeling banget. Ini kipas nyala terus ya, nanti saya cek kalau sudah benar-benar jadi. Mudah-mudahan kipasnya bisa mati, jadi dia hanya nyala saat panas atau diperlukan. Pengerjaan di hari ketiga, sudah 3 hari mengerjakan e-paver. Sudah banyak yang ketemu rusak. Sekarang 2.0 udah keluar displaynya, akan tetapi
sampai bagian output tidak mengeluarkan tegangan, jadi hanya di display. Masih dalam proses. Ini saya custom kipasnya memakai tambahan termostat, jadi kipas dia bisa nyala hanya ketika suhu pendingin panas, karena ini salah satu penyebabnya adalah kipas kemungkinan sering nyala dan mengakibatkan korosi di beberapa titik jalur. Update pengerjaan, ternyata ketemu tambahan error di jalurnya putus. Ya teman-teman, ini di kerok baru ketahuan ada 2 titik tuh, 2 titik putus ya kan, 1 3 titik dan yang loro layu telu malah. Dan kita curiga juga di bagian dalam, di celah-celah komponen ini ada juga jalur yang putus lagi. Mungkin kita harus bongkar lagi bagian bawah komponen juga nanti. Ini sementara yang terlihat dulu kita kerok. Ini 220 sudah nyala di display, akan tetapi sampai di bagian output nggak nyala. Alamat bongkar lagi, 2 kali bongkar, 3 kali bongkar. Ini fix penyebabnya ini kipas teman-teman. Jadi kipas sering nyala ya, kipas sering nyala dengan catatan suhu tidak terlalu panas tapi kipas sering nyala gitu. Ini memang dia kipas nyala terus ya, alhasil cepat korosi. Update untuk perbaikan kelanjutan dari hybrid inverter e-Power. Setelah kita telusuri, kita rapikan dari kayak kemarin itu induktor yang patah sudah kita rapikan. Kemudian ada ketemu juga komponen patah nih ya. Ini patah loh teman-teman. Ketika saya dapatkan ini kondisinya sudah patah seperti ini, yang artinya pasti ada sesuatu yang cacat produksi, karena ini di bagian regulator. Saat produksi listrik 220 biasanya ada error, entah itu kurang maksimal atau gimana. Dan untuk kendala 220 tidak keluar itu ada masalah di stek 1 di daerah sini, dan tepatnya di area optocoupler. Nah ini yang rusak ini di bagian kapasitor tuh, di kelihatan apa enggak ya ini? Enggak sih, di IC di C81 kalau nggak salah ya, C81 ini short ya, dan sudah kita buang shortnya. Tadinya C81 itu kalau diukur antara kaki sebelah dan sebelah itu nyambung, hanya saja kita sudah buang dan ini belum sempat saya ganti. Tapi walaupun tidak dipasang C-nya, ini juga tetap berjalan dengan normal, udah aman lah istilahnya. Paling nanti kita ganti C yang bagus. Untuk pengujian kita tanpa C aja sebenarnya sudah cukup ya, yang penting asal diwakilkan elko-elko lain yang bagus di bagian regulatornya. Coba dihidupkan, nyalakan. Ini masih dalam kondisi di pretelin ya, belum di box. Kita cek apakah 220 nya keluar. Dia warming up nya ada ya, mungkin kurang tinggi voltasenya. Belum juga, mungkin dinaikkan 50. Oke, tadi karena voltasenya terlalu drop. Di sini voltase terpantau di 46 volt. Mungkin coba naikkan 56. Gimana? Ya. 55,6. Berapa? Tegangan? 55,6. Oke, di sini terpantau 51,6 volt. 51,6 volt LFP, dan outputnya terpantau di 219 volt. Artinya ini udah oke, aman, dan siap kita rakit kembali untuk pengujian lebih lanjut. Kemudian standby nya itu lumayan efisien,
sini hanya di 30-an watt, 0,3 sekian ampere ya. Nah ini biasanya dalam mode efisien, mode efisien. Jadi kalau tidak ada beban dia masuk ke mode efisien. Ini perlu kita rakit dulu. Nanti kalau sudah dirakit kita tes uji beban. Mudah-mudahan aman. Finishing dari sekian lama otak-atik akhirnya baru jadi. Kemarin udah dirakit, akhirnya dibongkar lagi, rakit lagi, bongkar lagi karena masih ada penyesuaian yang belum sempurna. Di antaranya adalah bentuk kipas yang dia nyala terus, dan di sini saya custom kipasnya memakai kipas standar, cuman dia dikontrol oleh relay. Di sini saya pasang relay 2, di mana satu termostat di sini untuk bagian tegangan tinggi dan satunya adalah termostat untuk menggerakkan kipas sana, di mana sensornya nempel di MPPT, dilurusin posisi MPPT, dan ini termostat dilurusin oleh kipas untuk rangkaian inverter tegangan tinggi. Nah kemarin ternyata usut punya usut, banyak yang jalur putus juga, terutama di bagian blok relay untuk ATS-nya. Nah di bawah udah saya benerin, sudah normal, kemudian ditutup dengan menggunakan lem UV. Nah untuk sensor sekarang saya naikkan, jangan khawatir, ini 55 derajat, itu masih sangat aman dan efisien, nggak bakalan rusak lah gara-gara suhu kepanasan di 55. Dan ini sudah terbukti, tahunan saya memakai termostat dengan rentan suhu segini, komponen tetap aman. Kemudian ini sekarang pengetesan untuk inverternya. Nah ini 50 aset. Mana? Biar dodol gimana ini ya? Enter gue milih blok 1 2 3. Coba. Biar outputnya jadi dodol. Nah ini output sekarang terpantau di 219. Ini maklum ya, model baru, jadi saya nggak baru kesini maksudnya ya. Kalau ini 219 volt outputnya, dan sekarang bagian output di sini. Ini outputnya saya pasang ke stop kontak, dimana stop kontak itu untuk menggerakkan si apa nih namanya, mesin tiup, vakum tiup. Nah untuk tegangan baterai saat ini di 47 volt. Mungkin di sini terbaca atau tidak. Nah ini 47,8 volt. Coba sekarang nyalakan ini, kemudian dipanjer apa bisa? Panjer, tahan. Oke, kemudian itu ada indikator warning low bed ya. Coba sekarang nih panjer, kemudian nyalakan MPPT. Ya, ini harus nyala dulu ya. Oh iya. Harus nyala dulu. Oh, naikin dikitin kok. Kenapa? Nggak bisa. Oh yaudah, naikin dulu 54.
turunkan lagi menjadi 48. Hop, 49 saja. Coba sekarang. Tahan. Yuk. MPPT nyalakan. MPPT PV 365 volt. Baterai 48,8. Naiknya lama karena ini langsung disedot ya. Coba untuk beban dimatikan. Itu beban dimatikan. Apakah MPPT ini dia mau bekerja menaikkan tegangan? Oke, sekarang naik di 52. Ini memang harus MPPT nya harus ininya lebih tinggi ini karena charging dari MPPT nya sudah rendah ya. Maklum saya pakai adaptor, 2 buah adaptor ini. Ya sekarang udah penuh. Ini proses charging penuh. Sekarang sobat matikan MPPT. MPPT mati, harusnya baterainya kembali ke 48. Nah, oke. Mantap. Oke lah. Selanjutnya coba tes untuk sensor suhu. Auto on ya? Iya. Ya langsung pencet aja ini. Di sini ada tombolnya. Oke. Jangan di itu nanti, nah ya di sini. Kipas masih mati ya. Harus bersabar. Jangan disemprot ini karena ini yang nanti yang kena adalah bodi sini, malah dia nanti rusak saklarnya. Yang disorot harus pendingin. Agak mendekat lagi ke pendingin. Oke, kipas menyala dengan sempurna, mantap. Selanjutnya kipas yang sebelah sini, mainkan ya lebih dekat dengan pendingin, nggak apa-apa. Kipas yang satunya masih mati teman-teman, jadi yang nyala kipas satu ya, yang ini masih mati. Belum. Yang ini mati. Nah oke. Kipas. Nah ini sekarang nyala. Jadi kipas yang sebelah sini dikontrol oleh termostat sebelah sini, dan ini dikontrol oleh termostat sebelah sini. Ini sekarang mati karena udah dingin. Di heatsink ini udah dingin ya. Mantap, mantap, mantap. Cip. Thank you yang sudah menonton. Tinggal perakitan di bagian finishing.